Shalom Bapak Ibu Jemaat GSKI Gajah Mada. Kembali kita berjumpa. Mari kita memuji Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang yang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Oh, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Dan apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Percayalah, apabila kita menjadi orang yang benar, kita tidak akan dibiarkannya tergeletak. Tangan Tuhan selalu menopang kita. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Dan membangunkan dia kembali. Dan membangunkan dia kembali. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara bincang-bincang di GSKI Gajah Mada bersama saya Tamara. Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap Bapak Ibu tetap sehat, tetap bersemangat dan tetap mengikuti semua ibadah online GSKI Gajah Mada. Pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita punya tema yang sangat spesial. Tema kita hari ini mau berbicara mengenai karunia roh dan bahasa roh. Tentunya saya didampingi oleh seorang hamba Tuhan yang sangat berpengalaman dan sangat menguasai di ahli di bidangnya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Robson Samosir. Halo, shalom Pak, apa Shalom, kabar? puji Tuhan, baik. Sehat masih ya Pak ya? Sehat. Kayaknya kegiatan makin banyak ini kayaknya saya lihat. Di mana-mana saya udah mulai lihat muka Pak Robson nih. Puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, hari ini tema kita seru sekali Pak. Ya, Kita mau bicara soal karunia roh dan bahasa roh. Buah roh. buah Buah roh. roh. Ya, betul. Apa perlu kita tambah bahasa roh juga? Aduh, tambah banyak Itu nanti. bagian dari karunia roh. Oh, oke, jangan sampai kita nanti pulang 1 jam. Jangan ya Pak ya, nanti jemaat kita pusing. Oke Pak, mungkin bisa dimulai dengan sedikit Bapak boleh cerita yang dimaksud dengan karunia roh dan buah roh. Silakan. Pertama-tama alasan mengenai mengapa kita mengangkat judul ini. Karena memang ini sesuatu yang bersifat kontroversial. Karena kontroversial lah menjadi penting untuk kita bahas.
Supaya apa? Supaya kita bisa dengan benar mengimplementasikan sesuatu yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Kedua hal ini adalah sesuatu yang sama-sama disaksikan atau dituliskan atau ditegaskan oleh Alkitab seperti karunia roh. Di dalam karunia roh itu banyak sekali yang diperbincangkan, dipersoalkan seperti nubuat, karunia berbahasa roh, seperti menafsirkan, menerjemahkan bahasa roh, karunia hikmat, iman dan lain sebagainya macamnya. Banyak sekali ya. Tapi yang paling familiar yang dipersoalkan itu bahasa roh, terus nubuat atau pengetahuan. Ini yang paling umum diperbincangkan dalam kalangan gerejawi secara khusus. Dalam kalangan Pentakosta dan karismatik. Dan buah roh juga sesuatu yang Alkitab tegaskan dalam Galatia, dalam surat Paulus. Dan memang kedua hal ini paling banyak dibahas oleh Rasul Paulus di surat-suratnya. Galatia pasal yang ke-5. Perbedaan yang paling mendasar dulu Pak antara karunia roh dan buah roh itu apa? Ini menarik sekali dan ini menjadi pertanyaan yang penting untuk diajukan sebagai pertanyaan yang pertama. Apa perbedaan antara karunia roh sama buah roh? Kalau karunia-karunia roh itu terkait dengan hal-hal yang bersifat supranatural yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita dengan tujuan untuk membangun iman atau kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan jemaat. Itu tujuan yang tidak boleh disangkali atau dihiraukan. Kita harus ingat betul bahwa karunia-karunia dipercayakan oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap kita supaya kita bisa membangun jemaat. Kenapa saya perlu menekankan hal itu? Karena tidak sedikit orang yang salah menggunakan atau menyalahgunakan karunia-karunia roh. Satu untuk pamer, show off, untuk kebanggaan diri. Seperti yang bisa kita lihat dalam jemaat Korintus. Di surat 1 Korintus pertama kita bisa lihat bagaimana Rasul Paulus itu ya. Rasul Paulus itu dengan tegas mengingatkan jemaat Korintus. Mengapa? Karena mereka adalah jemaat yang telah banyak salah menggunakan karunia-karunia yang ada. Mereka untuk kepentingan diri sendiri, untuk ego mereka, untuk mereka boleh show off, pamer, merasa diri hebat dan lain sebagainya macamnya. Jadi itu terkait dengan karunia-karunia roh. Kalau buah roh itu terkait dengan karakter. Karakter yang harus kita tunjukkan as a believer, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang harus dihasilkan oleh orang-orang yang dipimpin oleh Roh, yaitu menghasilkan buah roh. Memang Rasul Paulus secara khusus dalam surat Galatia mengkontraskan antara kita yang hidup under law dengan under grace. Sebagai orang yang under grace, kita harus memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh. Dan bukti dari kita dipimpin oleh Roh adalah menghasilkan buah roh. Oke, menarik sekali. Sekarang kita bicara soal karunia roh. Apakah dari tadi Pak Robson bicara soal jemaat di Korintus yang sepertinya show off? Ya. Nah, emang semua orang bisa dapat ya Pak karunia roh ini? Ini menarik. Ini menjadi menarik sekali. Dan ini juga banyak digumuli oleh orang-orang Kristen. Sebagai contoh bahasa roh ya, bahasa roh. Apakah wajib setiap orang berbahasa roh? Apakah wajib setiap orang yang dibaptis roh menghasilkan atau bisa berbahasa roh? Jawaban sederhananya dulu ya, tidak. Jawabannya tidak. Tidak, oke. Ya. Jawaban sederhananya tidak, alasannya, ini yang panjang lebar. Nggak butuh waktu yang lama sih, cuma 2 jam aja. Jadi begini. Mainkan Pak. Jadi begini, tidak sedikit orang memiliki klaim-klaim yang salah terkait dengan karunia roh. Kita bahas satu case aja, seperti bahasa roh. Ada yang menegaskan, menyimpulkan. Ada gereja tertentu tapi kita nggak perlu sebutkan. Bahkan saya pernah disebutkan nama pendetanya. Yang mewajibkan orang untuk berbahasa roh. Dan kalau tidak berbahasa roh, tidak selamat.
Jadi dia mengkorelasikan antara keselamatan dengan bahasa roh. Oh oke. Jadi kalau itu tanda bahwa oh belum selamat karena belum berbahasa roh. Iya. Oh baik. Itu kan jadi dalam tanda petik aneh kedengarannya. Oke. Dan sama sekali tidak pas. Kenapa saya mengatakan itu aneh kedengarannya dan sama sekali tidak pas? Karena kalau kita menyimpulkan kita menjadi selamat karena kita berbahasa roh. Coba banyak sekali kerugian yang dimunculkan. Sebagai contoh, kerugian seperti apa? Sebagai contoh, sebelum Pentakosta muncul, jadi orang-orang gerakan Pentakosta yang mewajibkan orang berbahasa roh muncul. Banyak orang yang gak berbahasa roh. Bahkan bukan hanya di zamannya sebelum kegerakan Pentakosta muncul yang menekankan bahasa roh atau karunia-karunia roh. Di zaman sekarang ini banyak gereja-gereja yang tidak terlalu menekankan karunia-karunia roh atau bahasa roh seperti Protestan, Reform, Baptis dan sebagainya macamnya, Katolik. Gak terlalu menekankan bahasa roh. Apa mereka menjadi tidak selamat hanya karena mereka tidak berbahasa roh? Nah, itu salah satu konsekuensi yang harus kita pikirkan ketika kita menyimpulkan wajib bagi kita untuk berbahasa roh. Jadi sederhananya begini, kita gak boleh menganggap bahwa kalau seseorang tidak berbahasa roh tidak selamat. Itu sebuah kekeliruan karena unbiblical, tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan Alkitab. Bapak bilang tidak semua orang menerima karunia untuk berbahasa roh. Tidak semua. Apakah itu ada step-stepnya? Let's say gini Pak, maksud saya. Ada orang yang sampai step tertentu akhirnya dia bisa menerima. Apakah tidak sama sekali pada sampai akhir hayatnya dia tidak akan berbahasa roh? Oke. Kalau kita mengatakan bahwa tidak semua orang menerima karunia berbahasa roh atau karunia-karunia yang ada, yang didaftarkan oleh Rasul Paulus, baik itu di 1 Korintus 12, baik itu di 1 Korintus 14, atau di Roma pasal 14, atau di Galatia, Efesus 4. Meskipun kita mengklaim, menegaskan tidak semua orang menerima karunia itu atau berbahasa roh, bukan berarti kita melarang orang untuk berbahasa roh. Dan kita tidak boleh melarang orang untuk berbahasa roh. Tetapi kalau kita merujuk kepada surat Paulus dan berbicara tentang faedah atau kegunaan, bahasa roh itu tidak dalam tanda petik dalam kehidupan komunal atau berjemaat. Bahasa roh itu tidak terlalu penting, tidak terlalu bermanfaat. Okay. Tidak terlalu bermanfaat, dan Paulus lebih mengedepankan karunia nubuat sebagai karunia yang jauh lebih bermanfaat daripada karunia berbahasa roh. Karena bisa membangun jemaat, bisa dimengerti oleh jemaat. Dan Paulus sendiri berkata, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang bisa dimengerti daripada beribu-ribu bahasa roh. Nah, jadi kalau kita bicara tentang apakah ada step-step dari seseorang untuk berbahasa roh, sebenarnya sederhana. Kalau kita ingin, kita rindu, ya minta aja sama Tuhan. Minta aja sama Tuhan, kan Tuhan yang menganugerahkan, Tuhan yang mengaruniakan melalui rohnya. Kan ditegaskan dalam 1 Korintus pasal 12, kepada yang seorang roh mengaruniakan karunia ini. Roh mengaruniakan kepada, roh mengaruniakan karunia ini dan sebagainya macamnya. Ada begitu banyak karunia, tetapi yang mengaruniakan satu roh dan roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Dan banyak karunia. Karena banyak karunia dan setiap orang punya karunia yang berbeda-beda, maka jangan kita harus jangan sampai kita mengharuskan semua orang harus punya karunia yang sama. Karena banyak karunia. Dan tidak harus memang punya karunia yang sama. Seperti tadi bahasa roh. Mungkin saya tambah dikit lagi ya. Terkait dengan orang yang menganggap bahwa kalau tidak berbahasa roh, tidak dewasa rohani. Siapa bilang? Faktanya banyak kok kita temukan. Pada prakteknya kita bukan mencoba untuk menghakimi. Pada prakteknya kita bisa dapat melihat. Orang bisa dengan mudahnya berbahasa roh. Bisa dengan mudahnya berbahasa roh. Tetapi kasar tuh. Di kehidupan sehari-hari ya kasar. Iya. Gampang mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata jorok, kata-kata yang kasar. Terus mudah sekali memukul istri, jahat sama anak dan sebagainya macamnya. Jadi bahasa roh itu bukan ukuran kedewasaan rohani. Jadi kalau ada orang yang menyimpulkan seseorang yang dewasa rohani harus berbahasa roh, itu lagi-lagi sebuah formulasi atau rumusan yang tidak tepat, yang unbiblical, yang tidak alkitabiah. Karena Alkitab tidak pernah menyiratkan hal yang seperti itu.
Nah, kurang lebih seperti itu, Bu Tamara. Oke, berarti saya boleh simpulkan sedikit ya Pak ya. Ini Ya. saya bukan menyimpulkan, saya memberikan ilustrasi. Oke. Misalnya ada salah satu jemaat kita, bapak-bapak yang sudah cukup umur, mendengar kebenaran, lalu berusaha berubah hidupnya nih Pak. Jadi kita, Bapak tadi bicara bahasa roh itu bukan tolak ukur berarti. Iya betul. Sampai meninggalnya dia tidak berbahasa roh Pak. Sampai meninggalnya tidak ada yang karunia yang terlihat oleh jemaat lain itu sepertinya tidak ada. Nah ini bagaimana nih Pak untuk gimana kita menjustifikasi karunia roh ini terhadap orang-orang sederhana ini? Oke, saya jawabannya sederhana saja. Saya tidak pernah baca Alkitab atau melihat di Alkitab. Saya nggak pernah melihat di Alkitab ada pernyataan begini. Kalau tidak punya karunia maka tidak selamat. Oke. Jawabannya sederhana. Betul. Tapi yang saya tahu kalau orang meninggalkan imannya tidak selamat. Dan yang saya tahu kalau orang tidak menghasilkan buah seperti yang ditegaskan dalam Yohanes pasal 15, dipotong dan dicampak dibuang ke dalam api. Itu yang saya lihat. Dengan begitu untuk di awal ini, meskipun terlalu terburu-buru kita menyimpulkan, kita dapat menegaskan begini, bahwa yang paling penting itu sebenarnya kita menghasilkan buah. Dan kita nggak perlu berkecil hati kalau kita tidak punya karunia-karunia seperti berbahasa roh. Yang penting kita menghasilkan buah roh. Karena bukan berarti kita jadi tidak selamat hanya karena kita nggak punya karunia-karunia roh. Asalkan kita punya buah roh, menghasilkan buah roh itu jauh lebih penting daripada sekedar kita punya karunia-karunia rohani atau bahasa roh. Tapi bukan berarti kita tidak menganggap penting loh ya karunia-karunia rohani. Supaya jangan sampai jemaat salah menyimpulkan. Nanti kita dianggap sebagai anti karunia-karunia, ya. anti bahasa Ya. roh. Karena saya secara pribadi ini juga berbahasa roh. Tapi nggak dengan mudahnya, ya kan dikit-dikit bahasa roh, ya kan baru sampai ke gereja langsung bahasa roh, baru terlambat lagi, tiba-tiba kurang berapa. Ada yang begitu yang saya perhatikan. Karena dulu juga waktu saya masih di gereja sebelum di GSKI juga saya pernah Ya. diajar untuk berlatih berbahasa roh. Waduh. Oh, latihan Pak, latihan. Kayaknya bahasa roh. les bahasa roh, kayaknya saya agak gagal gitu. Oke. Kita bicara sekarang Tapi itu menarik, bisa nggak kita bahas? gimana Pak? Gimana Ya. Pak? Saya juga pernah mendengar ada kesaksian seorang ibu dan dia juga merupakan salah satu pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Bahkan dia istri dari seorang gembala. Dia melaporkan, dia kasih tahu kalau ada gereja atau pendeta yang mewajibkan pelayannya untuk berbahasa roh. Kalau tidak berbahasa roh, tidak boleh pelayanan. Oh, saya baca itu syarat requirement untuk melayani memang salah satunya ada ya begitu Pak? Nah, itu kan ngeri-ngeri sedap. Coba di mana di Alkitab ada daftar itu? Kalau tidak berbahasa roh, tidak boleh pelayanan. Coba enggak ada. Nah, makanya butuh sentuhan biblical dalam kita menerapkan praktek pelayanan Kristiani. Nah inilah makanya penting kita mendiskusikan ini, membahas hal ini. Jadi itu suatu kesalahan sebenarnya dan fatal itu kesalahannya. Masa orang nggak boleh melayani kalau nggak berbahasa roh? Yang benar itu adalah kita mencari para pelayan yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, yang berkomitmen, yang mau mengabdi, itu yang benar. Itu sebagai prasyarat itu sih betul, karena banyak sekali seperti Paulus yang nggak boleh pemabuk kata Rasul Paulus. Nah itu boleh dijadikan sebagai syarat. Ini bahasa roh. Nah itu lucu. Terkait dengan yang Bu Tamara bilang tadi, orang dileskan. Ada juga dikasih tahu sampai bayar, bayangkan, bayar loh. Jadi karena wajib berbahasa roh dan kalau nggak bisa berbahasa roh, nggak bisa pelayanan, lalu dileskan dan berbayar. Ini kan lucu, coba bayangkan. Bagaimana coba orang les bahasa roh? Saya juga nggak habis pikir. Terus bagaimana waktu diajarkannya? Katakan, baba, katakan didi, gabungkan baba, didi. Iya. Pokoknya sampai bisa gitu Pak. Nah itu indikatornya les itu lebih aneh dong Pak. Sekali juga saya bisa ngikutin selesai gitu. Makanya tidak jarang kita temukan banyak malpraktik di gereja. Secara khusus terkait itu dengan kata-katanya sadis banget Pak. malpraktik di gereja Malpraktek secara di khusus gereja. terkait dengan karunia-karunia rohani. Oke. Mempraktekkan kebenaran firman Tuhan secara salah. Itu sebuah malpraktek.
Oke, ngeri ini Pak, Ngeri nih. ngeri. Oke, kita balik sedikit sebenarnya dengan karunia roh atau buah roh. Ini ada kata rohnya nih Pak. Ya, Kita masuk sedikit ke pengertian kata dasarnya. Ini harusnya di depan sih ya saya tanya ya. Gimana Pak? Kenapa ada kata roh? Roh yang dimaksud apakah roh manusia kah? Atau roh Tuhan? karunia-karunia Roh Kudus. Kalau kita merujuk kepada 1 Korintus 12 itu sudah jelas ditegaskan. Bahwa kepada yang seorang roh mengaruniakan hikmat. Kepada yang seorang roh mengaruniakan bahasa roh. Kepada seorang yang lain, roh mengaruniakan karunia mentafsirkan, menerjemahkan bahasa roh, hikmat, nubuat, pengetahuan, iman dan lain sebagainya macamnya. Jadi roh yang sama, roh yang satu. Siapa? Roh Kudus. Jadi karunia-karunia roh itu maksudnya karunia-karunia siapa? Karunia-karunia Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi sumber dari semua karunia-karunia yang diterima oleh setiap orang percaya. Oke, ini saya ada pertanyaan titipan, mungkin boleh sedikit Bapak bantu jawab nih. Boleh dengan senang hati. Dari Pak Ferdinand, beliau bertanya Pak, waktu Bapak menjelaskan mengenai roh tadi, setiap manusia kan pada mulanya dan sampai sekarang juga ada rohnya kan Pak, ada roh manusia ya kan Pak. Kalau roh kudus yang Bapak maksudkan karunia roh adalah roh kudus, bagaimana dengan roh manusia yang ada di dalam tubuh kita? Apakah itu bagaimana hubungannya dengan karunia roh kudus? Maksudnya apakah saling bekerja sama kah gitu Pak? Sama-sama roh nih Pak, gimana nih Pak? Oke, kalau ditanyakan masalah perbedaannya jelas sangat signifikan sekali perbedaannya. Pertama, roh kudus itu roh yang berasal daripada Allah. Dan roh itu dianugerahkan bagi setiap kita demi kepentingan kita. Yang pertama karena terkait dengan misi gereja di mana kepentingan tadi kan 1 Korintus pasal 12 ayat 7 kalau nggak salah. Terus di 1 Korintus pasal 14 kepentingan bersama. Jadi untuk itu menjadi penting Roh Kudus mengaruniakan karunia-karunia yang bersifat supranatural untuk membangun iman jemaat, membangun keutuhan jemaat. Tapi itu bukan satu-satunya alasan atau satu-satunya cara untuk membangun iman jemaat atau keutuhan jemaat. Itu satu. Yang kedua, roh dianugerahkan bagi setiap kita, roh Allah, untuk menjamin keselamatan kita. Efesus 4 ayat 30. Ya kan? Roh Kudus itu ada di dalam kita hingga menjelang hari penyelamatan itu tiba. Jadi tanpa Roh Kudus maka tidak mungkin kita bisa bertahan di dalam keyakinan kita akan Kristus Yesus Tuhan. Yang ketiga, kita nggak mungkin menghidupi seluruh kebenaran kalau kita tidak dituntun atau dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-16 yang akan menginsyafkan kita akan dosa dan akan menuntun atau memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi itu salah satu substansi dari tujuan Roh Kudus diberikan bagi setiap kita. Nah, selain Roh Kudus, kita juga punya roh. Itu bicara tentang unsur yang ada dalam manusia. Ada tubuh, ada jiwa, dan roh. Ada roh. Ya jelas itu berbeda sekali. Jadi apakah roh kita pun dipimpin oleh Roh Kudus pada saat kita menerima karunia roh? Bisakah saya bilang begitu atau berdampingan? Atau memang maksudnya ini benar-benar totally dua hal yang berbeda yang tidak bisa disatukan sama sekali gitu Pak? Ya kalau kita merujuk kepada Roma 8, Tuhan menghendaki supaya kita hidup dipimpin oleh roh, artinya kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Berdampingan, bisa dikatakan berdampingan, bersama-sama. Ya, Roh Kudus dianugerahkan bagi setiap kita agar kita bisa menjalani kehidupan yang dikehendaki oleh Allah dan kita baru bisa menghidupi kehidupan yang dikehendaki oleh Allah kalau kita mau berdampingan bersama dengan Roh Kudus. Itu Roma pasal 8. Begitu Bu Tamara. Oke. Pertanyaan kembali tentang karunia ini Pak. Ya. Tadi kita sudah bicara bahwa belum tentu semua orang mendapatkan karunia roh.
Maksudnya bisa juga yang dengan kesederhanaannya sampai akhir hayatnya tidak dapat karunia roh. Tapi bagaimana jika karunianya hilang? Bisa hilang gak sih Pak ngomong-ngomong? Gimana tuh Pak? Oke, begini. Ini pertanyaan menarik juga ya. Dan di luar dugaan juga. Di luar dugaan ya Pak. Siapa? Bapak nggak ngasih tahu saya suruh nanya apa? Ini pertanyaan, itulah pertanyaan kalau nggak disetting ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nggak terduga bisa keluar. Begini, karunia itu bukan kepemilikan, ya, tapi pelayanan demi kepentingan jemaat atau kepentingan bersama, bukan kepemilikan. Karena kan karunia-karunia itu sesuatu yang dianugerahkan. Sang pemilik siapa? Allah. Sehingga karena Allah yang memilikinya, sewaktu-waktu bisa diambil. Karunia itu dari kita. Oke. Bahkan suatu waktu karunia itu bisa tidak berfungsi. Sebagai contoh, nggak usah jauh-jauh. Rasul Paulus punya karunia-karunia enggak? Seharusnya banyak ya Pak ya? Ya, bukan hanya punya, banyak. Iya. Setuju sekali. Dan salah satunya karunia kesembuhan tidak? Seharusnya ada. Iya, karena dia kan banyak menyembuhkan orang. Seperti dengan sapu tangannya. Tapi ingat, Paulus menyembuhkan dengan sapu tangannya. Penuh dengan urapan. Kalau kita kan penuh dengan kurapan. Doain orang bukan sembuh, pingsan. Kotor. Saya jawab dulu. Nah, tapi kan pernah ada case di mana Rasul Paulus berdoa untuk kesembuhan terjadi, tapi nggak terjadi. Bahkan doa itu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Kan dia bilang begini, udah 3 kali Pak aku berdoa, tapi nggak kunjung dijawab. Apa jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Berfungsi nggak karunianya? Iya. Bahkan terhadap dirinya? Enggak. Jadi karunia itu bukan kepemilikan, karena itu pinjaman dari Tuhan. Karena Tuhan sang pemilik dari karunia itu, kapan saja bisa diambil karunia itu. Bahkan bisa tidak berfungsi. Karena kembali lagi, ini prinsipnya. Semuanya itu bergantung pada Tuhan. Semuanya bergantung pada Tuhan. Begitu. Semuanya bergantung pada Tuhan karena kepemilikannya dari Tuhan. Kita tidak punya hak sama sekali atas karunia yang diberikan pada Tuhan. Gitu ya Pak ya? Oke. Kita masuk sekarang ke buah roh Pak. Oke. Buah roh. Jadi tadi Pak Robson sudah bicara di depan mengenai buah roh. Bahwa memang dalam kehidupan orang Kristen yang dilihat ya buahnya. Ya. Betul ya Pak ya? Tolak ukur dari seseorang itu selamat atau tidak sebenarnya mungkin bukan mutlak, tapi bisa nggak saya sebut salah satunya adalah dari buah roh yang dihasilkan. Betul. Matius 7 kan, Yesus menegaskan dari buahnya lah seseorang itu dikenal. Seorang yang benar-benar hidup dalam Tuhan dan yang pasti akan selamat tidak mungkin menunjukkan tanda-tanda kebinasaan. Dia pasti menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Di mana dia menghidupkan kehidupan Kristus di dalam dirinya sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Itu adalah sebuah logika sederhana. Matius 7 ayat 16 sampai 20 ya. Jadi harus gak kita menghasilkan buah? Harus. Dan namanya juga buah. Namanya juga buah. Itu kan sesuatu yang harus kita pergumulkan. Respon kita. Tanggung jawab kita. Kita yang harus berjuang untuk menghasilkan buah. Tetapi dalam perjuangan kita untuk menghasilkan buah, ada anugerah Tuhan yang bersama dengan kita. Ada Roh Kudus yang menuntun kita. Roh Kudus yang menuntun kita, tapi diawali dari kemauan kita untuk menghasilkan buah. Keinginan kita untuk menghasilkan buah, perjuangan kita untuk menghasilkan buah. Tetapi tidak boleh, ini menjadi penting, tidak boleh kita memandang itu karena usaha kita. Karena tanpa Tuhan pun kita gak bisa menghasilkan buah. Jadi selalu ada anugerah Tuhan dan selalu Tuhan yang menjadi inisiator dalam segala hal, termasuk dalam kita menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu tentunya tidak menjadi tujuan hidup kita kan Pak? Oke. Maksud saya gini, kita bicara mengenai bahwa kok yang ada di kepala saya adalah buah itu memang akan terlihat sendiri pada saat hidup kita benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu akan muncul sendiri. Kita tidak menjadikan kita berbuah itu sebagai tujuan karena tujuan kita tetap Tuhan.
Ini correct me saya kalau saya salah nih Pak. Ini saya melihatnya dari perspektif yang agak sedikit berbeda. Menurut Pak Robson gimana? Bahwa memang saya Bukan tujuan. Iya, saya itu mau hidup benar, tujuan saya memang Tuhan. Buah yang saya kemudian terlihat terhasilkan itu bukan menjadi tujuan saya yang utama. Ya, ya. Gimana Pak? Oke, ini pertanyaan Bu Tamara very practical. Tapi kalau kita nggak hati-hati menjawab, bisa salah kita memberikan jawaban. Jadi harus hati-hati kita memberikan jawaban. Jadi buah roh itu bukan tujuan. Memang bukan tujuan. Buah roh itu natur. Natur orang percaya adalah menghasilkan buah. Sama seperti apel. Naturnya apa? Menghasilkan buah apel. Tujuan buah apel bukan menghasilkan buah jengkol. Karena itu bukan naturnya. Jadi natur kita sebagai orang percaya adalah menghasilkan sesuatu yang baik. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Dan buah roh yang ada dalam Galatia pasal yang ke-5. Dari ayat 17 dimulai sampai ayat 22-23. Itu adalah bukti atau tanda yang menunjukkan seseorang itu di dalam Kristus. Dengan dia menghasilkan buah yang baik. Kasih, sukacita dan sebagainya macam. Jadi menghasilkan buah bukan tujuan tapi natur. Ah ini saya baru di sini bisa menemukan jawaban ini. Untuk ketemu loh Pak. Okay. Naturnya gitu loh. Kan very natural. Dan karena very natural bukan tanpa respon dalam tanda petik. Dan bukan tanpa usaha juga. Iya, bukan tanpa usaha. Tetapi lagi-lagi ya, kita harus mendasarkan usaha kita pada anugerah Tuhan. Karena kalau kita mengharapkan kita selamat atau menghasilkan buah pada usaha kita, itu sama dengan kita mengharapkan selamat karena perbuatan. Itulah yang dijelaskan begitu rupa oleh Rasul Paulus di Galatia. Karena tidak sedikit secara khusus orang Kristen Yahudi yang salah menyalahartikan kekristenan. Salah mengartikan anugerah, selamat karena anugerah. Salah mengartikan selamat karena iman kepada Kristus. Mereka menambahkan tradisi-tradisi mereka untuk bisa selamat seperti bersunat, menjaga tradisi Taurat, hukum Taurat dan lain sebagainya macamnya. Sementara itu sesuatu yang bersifat daging, sinful nature. Nah kita kan nggak mungkin bisa selamat dengan mengandalkan usaha kita untuk melakukan semuanya itu. Dan kehadiran Kristus adalah bukti bahwa manusia tidak bisa selamat dengan melakukan semuanya itu. Dan itu adalah sebuah kelemahan, sebuah kegagalan kalau kita mengharapkan selamat atau menghasilkan buah karena usaha kita. Seperti seseorang yang berusaha untuk selamat karena melakukan hukum. Nah itulah Galatia. Gitu. Oke, mantap Bang, mantap. Jadi kesimpulannya udah sampai begini-begini nih. Ya, udah heboh. Seru kita, seru. Bicara soal buah nih berarti Pak ya. Ya. Kadang-kadang untuk saya akan ambil ilustrasi lagi untuk Bapak atau Ibu yang sederhana di rumah yang bahkan menurut pikiran yang sangat sederhana mereka yang disebut dengan buah roh itu adalah dia harus baik dengan orang lain, dia harus sopan, dia harus jujur. Itu juga merupakan salah satu buah ya Pak ya. Kadang-kadang cuman itu menjadi sesuatu yang ditolak ukur, sesuatu yang menjadi tolak ukurnya hanya yang kasat mata alias yang kelihatan aja. Padahal kita waktu berbicara tentang buah tentunya kita tidak cuma yang kelihatan. Betul ya Pak ya, harus yang tidak kelihatan justru yang terlihat. Sudah mulai sulitkah kita untuk kenapa saya belum selesai udah ngapan gitu. Jadi gimana, udah mulai sulitkah kita untuk mendeteksi orang-orang dengan buah roh yang benar ini Pak? Gimana nih Pak caranya? Perlu nggak dideteksi sih sebenarnya? Ya begini, sebenarnya yang paling tahu kita sungguh-sungguh percaya itu Tuhan dan kita. Tapi bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya akan terlihat lewat apa? Perbuatan. Untuk itu menjadi penting kita menunjukkan bahwa kita percaya lewat perbuatan kita. Dan itulah Yakobus. Ya kan? Yakobus menekankan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya
mati. Sama terkait dengan Galatia 5 dari ayat 17 sampai 23. Kalau kita nggak menghasilkan buah roh, apa bukti bahwa kita adalah orang percaya? Gitu loh. Saya boleh tambahkan sedikit Pak, buah roh ini harus konsisten. Betul nggak? Kalau misalnya kadang-kadang orang seiring dengan waktu semakin tua, semakin bijaksana, semakin berhati-hati dalam ngomong. Udah mulai pinter ngomong Pak, ngatur perbuatannya. Tapi nggak konsisten. Maksudnya gini, kadang-kadang di depan sini dia merasa, oh ya karena sopan kan Pak dengan orang yang ditemui. Tapi di belakang nanti beda lagi. Antara nggak konsisten sama munafik beda loh itu. Oke. Bisa jadi bukan tidak konsisten tapi munafik. Nah itu yang bahaya. Memang begini, memang tanpa dalam tanda petik ini ya, tanpa kita buktikan pun sebenarnya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu bahwa kita ini benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dan sudah dalam tanda petik sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita yang tahu. Tetapi kan dalam tanda petik perlu pembuktian. Nah, bagaimana orang bisa tahu kalau kita sudah benar-benar ada dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, sudah berubah kalau tidak ada bukti? Nah, orang di sekitar kita inilah yang menjadi verifikasi. Mereka lah yang mengetahui bahwa kita ini sudah berubah atau tidaknya. Yang berbahaya itu begini Bu Tamara. Yang bahaya itu kalau kita nggak buktikan lewat perbuatan kita, lewat buah yang kita hasilkan secara nyata dalam kehidupan konkret. Yang mengerikan itu, yang terlihat baik itu belum tentu baik masalahnya. Yang tadi Bapak bilang munafik itu? Iya, jadi bukan tidak konsisten, tapi kalau tidak konsisten masih baik. Kalau munafik ini kan bukan hanya tidak baik, jahat kali. Ini yang mengerikan. Kadang-kadang cuma di gereja tampilannya begitu, di belakangnya. Coba kita gambarkan secara sepintas. Gambarkan secara sepintas orang yang kalau nyanyi nangis. Apa dalam benak kita? Wah, rohani sekali, menghayati sekali gitu Pak kesannya. Ya. Tapi sama seperti orang yang beribadah pakai bahasa roh yang terkelihatan rohani tapi belum tentu. Ternyata kasar. Ya. Gitu loh, ngomong rohani sekali ya kan, dimanapun apa segala macam terlihat rohani sekali. Kan itu apa namanya kalau depan orang apa namanya? Apa, pencitraan. Pak? Pencitraan. Iya, depan baik. orang. Tapi di belakang ternyata enggak seperti itu. Itu kan munafik namanya. Ya. Sebuah kemunafikan itu. Dan ngeri benar itu. Ngeri benarnya karena dia mungkin bahkan gak menyadari dia melakukan itu. Yang paling ngeri itu kan kalau hamba Tuhan. Kalau pengerja atau pelayan Tuhan yang seperti itu. Itu jauh lebih ngeri lagi. Makanya dari buahnya lah seseorang dikenal. Bukan dari pelayanannya. Dari buahnya lah. Nah itu yang kadang-kadang kita terkesan gak ngerti, gak lihat gitu ya Pak. Di depan kita bisa lihatnya hamba Tuhan ini kelihatannya baik gitu ya Pak ya. Di belakangnya kita gak tahu jadinya. Ya memang pelayanan itu merupakan buah juga, buah pelayanan. Oke. Tapi yang paling penting itu buah pertobatan. Karena kalau kita terus melayani tapi kita nggak bertobat-tobat, apalah artinya pelayanan kita? Nggak ada artinya. Kita jadi agak sedikit ngobrol jadinya nih, buah pertobatan dan buah pelayanan. Bang, jangan. Ya tadi kan terkait dengan orang-orang yang melayani, Tamara. Bahwa bukan tidak konsisten tapi munafik. Makanya menjadi penting untuk kita menunjukkan siapa kita lewat perbuatan kita. Itu penekanan saya, itu inti yang saya mau sampaikan. Bahwa buah itu memang perlu, cuman bagaimanapun itu tetap harus dalam kontrol dan pimpinan Tuhan. Seseorang yang berbuah dengan benar pasti akan terlihat, baik di semua aspek kehidupan, begitu ya Pak ya? Betul sekali, lewat hidupnya, dia akan menunjukkan siapa dia lewat hidupnya. Nggak cuma di satu sisi, jadi seperti mata uang, satu sisinya beda itu masuk ke golongan munafik. Iya, betul. Betul. Oke Pak, menarik sekali. Kalau masalah tadi karunia saya sempat bertanya apakah bisa hilang atau tidak. Ya. Sebenarnya seseorang yang sudah berbuah, yang sudah terlihat berbuah lah paling tidak di mata orang lain. Ya. Bisa nggak Pak tiba-tiba, ini saya melenceng jauh nih pertanyaan saya. Bisa nggak tiba-tiba orang ini murtad, kehilangan. Jadi udah hilang semua lah buah-buahnya. Atau buah yang terlihat masih sama tapi dalam hatinya sudah bengkok, goyang. Murtad ini sudah kaitannya dengan keselamatan ya. Iya.
seseorang yang bisa dinyatakan murtad itu kalau meninggalkan imannya. Meninggalkan imannya. Itu murtad. Tetapi bukan berarti sudah tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk selamat. Kalau dia kembali dan bertobat kembali, ya dia selamat. Nah, kalau dipersoalkan masalah seseorang yang tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan buah roh, kasih, sukacita. Saya lebih kepada mempersoalkan, mari kita mempersoalkan benarkah kita orang percaya? Benarkah kita orang Kristen? Sebagai contoh, salah satu dari buah roh adalah kasih. Kasih adalah identitas dari orang Kristen. Kalau kita mengklaim diri kita sebagai orang Kristen, maka akan ada kasih yang terlihat dari hidup kita. Kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Ini bukti bahwa kita ini Kristen. Bukti bahwa kita Kristen loh. Sementara kekristenan itu lebih dari itu sebenarnya. Pergumulannya. Karena apa? Karena ketika kita sudah memilih Kristus, maka tujuan kita yang sejati adalah bagaimana kita berjuang untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Tetapi ini masalah selanjutnya. Saya mau persoalkan yang tadi itu. Kalau seseorang tidak menghasilkan buah, saya meragukan bahwa dia adalah orang Kristen sejati. Oke. Ya, kesimpulan saya lebih ke situ. Saya meragukan bahwa dia orang Kristen sejati. Karena kalau orang Kristen sejati, dia tidak boleh tidak menghasilkan buah roh dalam pengertian kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dia harus mampu menguasai dirinya. Sebenarnya dalam buah roh ini banyak sekali yang bisa kita bedah satu-satu. Kompleks sebenarnya. Kompleks sekali, tidak akan cukup waktu kita. Mungkin sesi kita berikutnya mungkin Pak Robson. Boleh sekali sebenarnya. Saya sendiri pun jujur aja masih belum puas karena masih banyak yang perlu kita eksplor terkait dengan karunia-karunia roh atau buah roh. Seperti masalah penglihatan, karunia penglihatan. Benarkah orang bisa melihat sesuatu? Benarkah karunia nubuatan itu masih ada, dia menubuatkan sesuatu. Terus ada hamba Tuhan yang menubuatkan sesuatu lalu tidak terjadi. Bagaimana tanggapan kita terhadap hal itu? Banyak sekali sebenarnya yang mau kita persoalkan. Dan itu menarik sekali. Wah, ini boleh juga ini. Jadi kita nambah sedikit deh 1-2 pertanyaan lagi nih Pak karena ngomongin tentang penglihatan. Karena Bu Tamara yang meminta, ya udahlah. Oke Pak, gimana tentang banyak hamba Tuhan yang sekarang berbicara tentang dapat penglihatan atau punya nubuatan ini itu. Gimana menurut Pak Robson? Saya lebih kepada mempersoalkan apa sih tujuannya, untuk apa sih? Kalau hanya sekedar kita mengatakan bahwa kita mendapatkan penglihatan tentang surga untuk menunjukkan bahwa surga itu ada, sebenarnya tanpa penglihatan yang kita dapatkan, Alkitab sudah kasih tahu. Jadi kita nggak butuh penglihatan dari dia, Alkitab sudah kasih tahu. Biar mantap mungkin Pak. Iya, masalahnya ada dalam tanda petik nih ya, bukan mencoba untuk menghakimi tapi ini benar. Ada orang yang menjual penglihatan. Demi apa? Demi popularitas, demi uang dan sebagainya macam, itu yang berbahaya. Makanya gampang kok orang-orang seperti ini kita bisa verifikasi, ya, bisa kita nilai benar atau tidaknya penglihatannya. Sebagai contoh nih, ada kan hamba Tuhan yang bersaksi di mana-mana. Saya dibawa Tuhan ke neraka. Saya melihat banyak sekali orang-orang disiksa sama iblis. Nah ini kan jadi pertanyaan, kok di neraka yang hukum iblis udah dia banyak mencobai kita, menghukum kita ketika di bumi, dia menghukum lagi kita di dia neraka. Masih menyiksa lagi di neraka. Itu kan kita gedek banget itu. Kita protes sama Tuhan meskipun di neraka. Tuhan kok dia lagi ini, si konyol ini. Padahal Alkitab menegaskan, Matius pasal 25 ayat 41 kalau tidak salah, bahwa neraka itu diciptakan untuk iblis dengan para malaikatnya. Jadi lebih kepada kita mempersoalkan untuk apa sih tujuannya dia menekankan, menyuarakan penglihatan yang didapatkan. Dan untuk apa digembor-gemborkan. Kalau dalam pengertian untuk menguatkan iman pribadi kita tidak jadi masalah. Tapi kalau sampai kita mengajak semua orang percaya dengan apa yang kita sampaikan, gak butuh. Hanya dengan Alkitab kita sudah percaya kok surga itu ada, Tuhan itu ada. Biar makin takut ternyata neraka itu seseram itu gitu mungkin Pak. Tidak ada yang lebih bisa menggambarkan dengan sempurna betapa menyeramkannya neraka itu selain Alkitab. Oke.
Lalu bicara sedikit tentang nubuat, gimana nih Pak? Kalau nubuat juga rame nih, banyak juga yang jadi nabi-nabi. Nabi, kalau salah nabirong jadi. Nah, ini yang ngeri-ngeri sedap sebenarnya kalau mau dibahas. Dan sebenarnya sayang sekali waktunya sudah terbatas sekali. Sementara ini pertanyaan yang menarik sekali. Dan ini mungkin salah satu pertanyaan yang ditunggu-tunggu terkait dengan nubuat. Karena nggak sedikit hamba Tuhan sampai hari ini suka bernubuat. Nah begini, saya bukan tidak percaya ada karunia nubuat. Saya percaya. Saya percaya ada karunia nubuatan. Tetapi ada dua hal yang menjadi poin penting yang harus kita ingat untuk dapat menilai hamba Tuhan itu bernubuat dengan benar atau tidaknya. Nubuatannya itu benar dari Tuhan atau tidaknya. Pertama, apa yang dia sampaikan itu benar terjadi enggak? Kalau tidak terjadi berarti dia bukan hamba Tuhan yang benar, itu tidak berasal dari Tuhan. Apa yang dia sampaikan semuanya itu harus terjadi, tergenapi, sak detail-detailnya. Jadi apa yang dia sampaikan detail-detailnya itu harus detail-detail juga terjadi. Tidak boleh ada yang salah, misalnya 10, tidak boleh hanya 9 yang tergenapi, 1 gagal. 10-10-nya harus tergenapi. Kalau ada yang satu yang gagal berarti itu bukan dari Tuhan, semuanya harus tergenapi. Yang kedua, kita periksa Alkitab, sesuai enggak dengan Alkitab nubuatan yang disampaikan. Kalau tidak sesuai, berarti dia bukan hamba Tuhan yang benar. Nubuatannya bukan berasal dari Tuhan. Dan Ulangan 18 sangat jelas, mati hukumannya bagi nabi-nabi palsu yang menyuarakan nubuat yang tidak berasal dari Tuhan. Dan kalau kita baca sejarahnya Yeremia, di kitab Yeremia, kan Yeremia itu dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk menghantam, menghardik nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Tuhan padahal Tuhan tidak pernah menyampaikan pesan kepada mereka. Itu kan mengerikan. Jadi hamba-hamba Tuhan hati-hatilah. Ya, jangan menaikkan popularitas dengan cara yang seperti ini, menyampaikan nubuatan palsu, ngeri penghukumannya nanti di hari penghakiman. Kepada jemaat cerdaslah dikit. Kalau kita ngomong begini kita bukan bermaksud untuk menghakimi hamba-hamba Tuhan yang salah. Ya kan, tanggal sekian sebuah peristiwa akan terjadi. Dan kalau tidak terjadi berarti apa namanya? Tapi kan Pak Pendeta dia kan pendeta besar. Nah boleh Pak, begitu tetap aja salah meskipun dia pendeta besar. Kalau tidak tergenapi atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya jangan sampai pendeta itu kita lebih junjung daripada firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita lebih junjung tinggi daripada pendeta. Nah begitu. Mantap sekali, ini mantap sekali. Jadi sebenarnya sudah jelas verifikasi dua verifikasi tersebut sudah menjelaskan, menjawab semua mengenai nubuatan. Oke, untuk menutup pertemuan bincang-bincang kita hari ini, silakan Pak Robson ada kata-kata penutup untuk jemaat Tuhan. Gereja butuh jemaat atau para pelayan yang dipenuhi dengan karunia-karunia rohani. Tapi ingat, jangan salah mempraktekkan menggunakannya dan jangan menyombongkan diri karena Tuhan menganugerahkan kita karunia-karunia rohani. Harus dengan benar kita menempatkan diri kita dan menggunakan semua karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Itu penting, tetapi itu bukan segala-galanya. Itu bukan segala-galanya. Bagi saudara yang tidak punya karunia-karunia rohani seperti berbahasa roh, jangan bersedih hati. Ingat, karena yang paling penting adalah buah roh. Mari kita tunjukkan bahwa kita beriman, sungguh-sungguh percaya Yesus, bukan dengan karunia-karunia rohani, tapi dengan buah roh yang kita hasilkan, di mana kita boleh menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Itu jauh lebih penting. Mantap Pak. Terima kasih banyak atas perbincangan kita hari ini. Ini seru sekali. Kita lanjutkan lagi. Jangan kapok. Oh enggak Pak, enggak kapok. Enggak mungkin saya kapok, apalagi hostnya Bu Tamara. Enggak mungkin saya kapok. Sedap. Thank you ya Pak ya. Siap. Kita ketemu lagi lain waktu. Siap. Bapak dan Ibu sekalian, Jemaat GSKI Gajah Mada, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang kami perbincangkan memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu tetap semangat, tetap mencari Tuhan, tetap setia dengan Tuhan, dan ingat buah-buah roh itu akan dihasilkan dengan baik oleh kita yang mengasihi Dia. Sampai jumpa di acara bincang-bincang berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.